Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat UGM Channel. Hari ini ada saya, Olan tanpa OO, bersama dengan Dr. Ludang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan untuk episode hari ini kita berdua adalah hostnya, Ya. karena kita punya tamu langsung yang ketiga. Tamu spesial. Karena takutnya kalau kita berduaan yang ketiga adalah, aduh mohon maaf, saya nggak bilang. Biasanya kalau orang berduaan yang ketiga adalah itu, tapi untuk beliau saya nggak berani bilang dong. Dr. Ludang tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita tambah sehat untuk episode yang ini Ya. adalah kita akan ada rangkaian beberapa episode bersama beliau. Nah ini dia. Ini beliau ini luar biasa. Sudah kerso ke sini. Yes. Dan meluangkan waktunya untuk kita culik dalam tanda kutip ngobrol-ngobrol. Dan ini adalah beliau yang tidak asing lagi, di mana kemarin pasangan suami dan istri. Ini juga mendapatkan prestasi yang luar biasa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Betul. Tapi kita sekarang ambil suaminya saja. Nah, minggu depan kapan-kapan istrinya. Minggu depan suami dan istri. Jadi episodenya lama kita. Kita lama Nanti episodenya. episode selanjutnya kita ke rumahnya. Lah ketemu putra-putrinya barangkali. Dan ini adalah channel persembahan dari UGM Channel yang luar biasa. Kalau bicara tentang medis dan komedis, kita berdua juga sudah dengan bangga. Ini juga bersama dengan kita, Profesor Dr. Hewan Agung Budianto, MP, PhD. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Olan. Thank you loh, Prof. Disempetin Matur nuwun, main Prof. ke UGM Channel. Saya yang matur nuwun ini. Dok, kalau Dr. Ludang sama Prof. Agung, maaf, jeda berapa tahun? Wah, beliau guru saya. Wes. Beliau guru saya. Oke, tok tua. Lah guru besar ya? Saya kan masih guru kecil. Jenengan tuh maaf ya, ngakunya kan dulu satu alma mater, Iya. tapi nggak tahu. Saya sama beliaunya itu sudah sempat satu kelas Iya. di eksekutif KAI. Kita dulu ke Jakarta bareng, Bro. Satu kelas saya, satu kelas. Dan Dokter Ludang nggak tahu kan kalau saya sama beliau itu ada kedekatan emosional. Kalau dekat sama saya, beliaunya emosional. Mohon maaf, makanya agak jauh-jauhan nih. Mohon maaf, makanya agak jauh-jauhan nih. Emosi sebenarnya ya, emosi Betul, sebenarnya. emosi. Dan kayaknya Prof kita di sini akan nanti ada beberapa episode. Ini adalah rangkaian dari serial yang ada di Medis Komedis. Ini adalah channelnya dari UGM Channel. Nanti episode ini yang membedakan nanti mungkin dari sikap duduknya saya, sikap duduknya Prof Agung atau juga Dr. Ludang. Yang ini awal kita akan ngobrol seputar dokter hewan, bukan sembarang dokter. Ya. Kita akan profiling beliau sekali. Betul. Loh, kalau sepengetahuan Dr. Ludang, dulu maaf, Prof Agung seperti apa di mata panjenengan? Beliau itu yang apa ya, kalem, Wes, jawani, dan beliau ini ustadz loh. Tadi terasa panas nggak dekat dengan beliau? Kalau saya sih adem. Kalau saya adem, karena saya jamaahnya. Kalau yang panas itu Yang panas ini mungkin ditanya. Demam nggak? Sekarang demam nggak? Baru opening saya sudah merasa, makanya itu luar biasa sekali. Ini makanya kan harusnya ya, Profesor Dr. Hewan Agung Budianto, MP, PhD. Dan ternyata beliau adalah Ustadz. Tapi asli Jogja, Prof. asli Jogja. Loh, Jogja ini pun pundi. Moyudan saya. Mau Yudan. Bawa mantel. Hah? Lo kok iso? Mau hujan? Mau Yudan itu mau hujan. Hei, mau Yudan itu bawa mantel. Maksudnya Mau Yudan. Sleman. Mau Yudan Sleman. Pasnya itu baratnya Museum Soeharto. Tonggo saya. Deket sama Museum Soeharto, Su. Iya. Deket Museum Soeharto, Prof. Kamu juga ini sama Museum Soeharto kok, Su. Museum Soeharto, Prof, gitu. Iya, Prof. Itu berarti area satu, masuk asli Meriko? Enggak. Dari kecil? Iya, betul. Lahir di sana, Prof? Lahir di sana, ya cuman waktu itu kecil pindah ke Samigaluh, Gunung. Karena bapak ibu kan tugas di SMP di sana waktu saya kecil. Sampai, tapi sebenarnya aslinya ya di situ bapak. Lahir di situ. Sampai sekarang ibu masih lenggah. Sendirian. Wonten Moyudan sudah 80 ibu. Usianya tapi masih alhamdulillah sehat. Kemana naik sepeda ontel. Pokoknya pun anggiripun jenengan tindak mriko. Kok ketemu orang tua nggo sepeda ontel, ibu saya. Pokoknya anggur nang ndi goleki mesti ibu saya. Satu-satunya di Moyudan. Bener gitu. Itu Saya prestasi. tanya Prof, di sepedanya dipasang GPS nggak, Prof? Takutnya kalau pikun nggak. Bener. Kan dipasang CCTV nggak mungkin. Paling yang bisa GPS. Tapi masa kecilnya
Prof Agung di sana? Di Samigalo sampai kelas 3, kelas 4 SD. Pindah ke Moyudan sampai SD lulus, SMP saya Argomulyo. SD, punten dalam sewu. SD ini pun budi. SD Pendulan Baru. Wah, Pendulan. Wah, itu desa. SD yang paling ngeri, Pendulan. Kata dasarnya pendul. Pendulan. Gak enak ya? Gak enak. Dari Pendulan kita pindah ke Moyudan. SD. Enggak, dari sana SD Gerbosari, Samigalo. Situ SD Pendulan, lalu SMP saya Argomulyo, Sedayu. SMP Argomulyo. SMA 2. Wih! Semada. Loh, Semada. Angkatannya Pak Budiono. Sanes, Pak Budiono. Saya juga ngarang ini. Bener dalam sewu. Kalau pasnya itu saya angkatannya Mas Anies. Itu seangkatan. Oh iya. Harus baik Mas Anais. Harus baik Mas Anais. Harus baik Mas Anais. Karena yang dikenal lah jenengan Anis tuh. Mas Anis. Saya leting bahkan satu kelas waktu kelas 1-nya. Wah, ini salit. Tapi pintarnya semuanya sama loh ya beliaunya. Pasti. Terus dari SMA kita pindah S1. Nah, ini. Dulu waktu itu ada ide buat langsung tertarik untuk mengambil di fakultas yang pilihan panjenengan. Ya sebenarnya sih enggak ada ya. Memang dulu kan mungkin kedokteran hewan juga tidak favorit juga. Tapi kalau saya itu juga hanya kok nilai pas kelas 3 itu enggak pernah saya bercita-cita ke situ. Kelas 3 lulus kok wonten PMDK nggih. Zaman segitu waktu Prof Agung PMDK atau Sukarmaru? PMDK. PMDK itu yang tanpa tes ini loh. Oh iya nggih. Kebetulan kok ngisi itu saya ya berpikir itu digerakkan Gusti Allah lah. Wah, ngeri. Karena si keluarga saya kan tidak mengenal itu dokter hewan toh. Dulu kan tahun 88 nih saya masuk. Bapak Ibu pun dalam sarwu kira masih guru SMP. Oh, guru SMP nj. Ya, lajeng kan mesine ya pengen jadi guru. Lajeng ternyata PMDK kok masuk ya pun. Berarti ini memang jalan. Ini dulu tidak ada passion ke sana. Ya hanya saya Prof, walaupun di situ kan di dekat rumah banyak ternak, banyak ini enggak ngaruh ya Prof? Enggak ngaruh saya. Saya biasa saja. Cuman memang dulu kan wong desa kan kudu prihatin. Saya itu nginggu lele, nginggu ayam broiler untuk membiayai kuliah. Ya anak boten lagi boten cukup. Dan kabarnya dari dulu sudah beternak lele. Ya, kabarnya punya pantun tentang lele. Itu yang ayo le gitu. Belum siap. Belum siap. Belum siap. Ini ternak lele bukan ubur-ubur. Yang itu toh. Ubur ikan lele. Berarti itu kayaknya juga filosofinya pas buat Prof Agung nih. Tapi memang hobi untuk deket sama binatang udah lama Prof? Enggak juga. Dulu enggak. Memang saya terbentuk waktu kuliah saja. Baru setelah kuliah belajar, mungkin memang panggilan jiwanya di situ. Jadi saya tuh lihat sapi, ini aku seneng banget. Lihat sapi seneng banget nih. Sampai rain ini lho Mas. Rain ini innocent. Kita baru ini hanya ada di UGM Channel. Ini nanti buat clickbait bagus loh. Gitu. Wajah sapi adalah innocent. Nak delokan niku kan innocent, tulus. Lalu pengen itu, aku disayang yo. Ngoten niku lho. Kalau sapi memang gitu. Ini nak kebo itu beda. Dia memang mau plonga-plongo kayak kebo. Itu memang nak kerbo itu ketok kosong ngoten lho otaknya. Wajahnya ke sana ya, Prof. Jangan ke sana. Plonga-plongo wajahnya ke sana. Saya udah seneng tadi dapat sapi loh. Kebo gimana kebo? Lalu apalagi kalau di rumah seperti umumnya orang kita pencinta kucing. Kucing itu sampai sekarang keluarga saya, anak saya, istri itu pokoknya pecinta kucing. Apalagi presiden kita sekarang juga. Sama Bobby itu ya. Loh, bener dalam sewu ada berapa jumlah kucing di rumah Prof Agung? Kalau kemarin itu ada 3, bahkan sempat 4, lalu ada yang sudah mati. Mati karena nggak tahu makan racun apa-apa. Lalu ada 2, yang satu oren namanya, lalu yang satu mboe gitu istilahnya. Dan kita juga pengen tahu nih, binatang kesayangan kucingnya itu ada kan nama-nama kesayangan juga. Masih ingat nggak Prof siapa nama kucing-kucing di rumah? Waduh, siapa ya? Ya ada yang namanya Bobby, Bobby, Oren, lalu ada yang namanya Buah.
Wah, nice. Ada yang kemarin dipanggil Joni. Ada. Dan kabarnya kucingnya tuh sak penake Profesor Agung sing manggile kok. Saya hari ini beda-beda ya. Tiap hari beda-beda. Pop. Nah, John. Saya ingatnya beliau. John. Kadang yang datang ya beda-beda itu. Tapi katanya tadi kan Prof Agung tahu tentang sapi. Nah, coba kita tes tentang tebak-tebakan tentang seputar sapi. Sapi apa yang bisa jalan di tembok? Dokter Ludan. Sapi derman. Nah, gitu mainnya. Sapi apa yang bisa jalan di tembok? Tadi kan sapi derman. Sapi apa yang bisa buat menulis? Ada. Gampang itu, saya bisa itu. Nggak apa-apa. Sapi dol. Nah, kita mainnya gitu. Wah, niku angel niku. Sekelas profesor loh. Kok ketok goblok enak. Jenengan kau ini yang acting toh di channelnya UGM Channel. Tadi kan ada sudah sapi apa yang bisa nempel di tembok adalah sapi derman. Sapi apa yang tidak bisa nempel di tembok? Kok bisa? Nih, sapi apa? Nyerah? Tahu. Semua sapi tidak bisa nempel di tembok. Aku juga kayak oleh ini. Aku juga dapat ini. Tapi nganu nak wong yo jane jan pede banget tok. Mas Olan ketok ilmune meng ngono wae kementus. Bener. Iya sih. Niki wonten cerita nggih, angsal nggih cerita. Wong yo jane saking pedene, wonten seorang lulusan SD. Kemudian dhek niku dadi marbot musala. Anake ning pegawai UGM. Wah, pinter banget kan niku. Jam 12 niku, jam 09.00 ditelepon, "Nak, gek ngopo?" Iya. Ceblane gek meeting ya, Pak. Bapake kan bingung, meeting niku apa? Oh, meeting ki rapat. Wah, njuk sujud syukur niku. Wong anake ming bapakne SD ra lulus we iso meeting nang UGM. Nah, jam 4 kok rung mulai, jam 5 ro ditelepon, "Nak, anu isih meeting kok." Wis gaya ta niku. Iso niroke ta? Iso niroke. Ora, Pak, aku gek rebonding. Meeting tambah bingung. Kok rebonding? Apa nak? Iku meluruskan rambut. Masya Allah. Ming bapak SDW iso meeting sore bonding. Adek sore biasa sholat. Monggo softnya dimeetingkan dan direbondingkan. Wah. Enggak. Dirapatkan dan diluruskan. Apa sih? Ya monggo. Softnya dimeetingkan dan direbondingkan. Tapi Mas Olan nanti malam praktek karo garwane. Dek mbok rodok meeting. Yo garwane wis rebonding po Mas. Wah, iya iso tak pakai. Iya bener. Kontak iki padha gobloke to niki. Betul. Wong goblok kumpul. Jenenge napa goblok berjamaah. Oh, ya bener. Sepakat nggih. Sebentar tak ngerebonding nggih. Sebentar. Duduk saya kan duduk saya kan gini. Rada kecepet Wah, ini keren ya, Dok ya. Dokter Ludan, tapi juga jenengan sudah tahu sosok beliau memang ustadz yang memang gaul dan jenaka. Makanya itu, jenaka itu luar biasa. Dokter hewan yang luar biasa. Nah, ini kan beliau juga di Fakultas Kedokteran Hewan juga menjabat sebagai wakil dekan 1 akademik kemahasiswaan. Nah, kira-kira terus bunti Prof, ini kaitannya dengan sekarang ini anak-anak muda ini ketertarikan untuk ngambil kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan terus bunti Prof. Jadi gini Mas, jadi yang kebetulan kan yang namanya perkembangan ekonomi ya, itu mesti akan diikuti dengan perkembangan lifestyle ya. Nah, orang itu kan cenderung sekarang soliter. Nah, kemudian dia cenderung ingin ada tempat untuk curhat yang tulus. Nah, curhat tulus itu tidak ada lain kecuali pet animal. Iya sama anjing. Gitu. Mereka itu toh kalau kita kasih sayang, wah. Dengan kita itu dia tahu berjalan itu feedbacknya luar biasa sekali. Saya dulu ya? Waktu kuliah di Jepang itu berpikir ngoten. Dulu tahun 2002 ya, saya S3 itu di Jepang itu keren banget Dokter Hewan itu. Dokter Hewan itu bahasa Jepangnya Jui. Jui. Jadi are dari deska iki opo sampean Naniosimaska kamu ngapain? Jui des, itu dokter saya. Lalu di sana itu tahun 2002, Masya Allah Mas.
Kalau ada orang bilang Jui deska, hai gitu, saya hai gitu toh, langsung wow, atamagai desne, atamake kepala berarti kamu pinter banget. Lalu saya bilang iye. Maksudnya ora-ora ini berarti ini cetok. Ini lalu ternyata di sana itu Dr. itu kan keren karena mesti sugih tau tadi. Nah, ajeng saya berpikir saya itu kalau dulu Aruba itu atau part time job saya itu ngajar bahasa Inggris mbak-mbak di sana itu. Iku banyakan single jadi dia suka single gitu loh. Enggak mau menikah itu banyak. Sudah sampai 35. Tapi kalau saya itu pas belajar bahasa Inggris, niku nggawa kiri cilik-cilik nih loh, Chihuahua, Poodle. Gua anggere pas leren niku kilike diambungi. Wah, saya kan rada iri. Iya. Tersinggung saya. Kalah karo kiri. Iya toh. Saya yo mending ngambung aku. Wah, ya bener. Tapi dhek ora, mending ngambung kiri. Sejak itu saya kapan Indonesia selevel mereka. Betul. Ternyata saat inilah betapa pet shop kan luar biasa aja. Pet shop lalu klinik kan bagus-bagus. Maka sekarang animo untuk itu memang luar biasa. Jadi yang kedua ada 31 tempat bekerja. Termasuk 31 ya sesuai dengan ada yang di kalau pemerintahan ya dinas. Kemudian ada di Unggas itu yang paling gede ya, itu sampai putaran duit di Unggas itu kan triliunan per bulan. Ternak itu Mas ya, Bro. Telur Unggas. Unggas. Telur, daging, broiler itu kan gede banget kita. Ya ini sudah kurang-kurang. Lalu yang keempat di obat, perusahaan obat. Lalu sekarang yang keren kan eksotik ular. Kemudian iguana ekstrim. Kemudian sekarang departemen yang pakai kita kementerian itu kehutanan. Itu banyak karena untuk konservasi kan harus nyuntik, harus memberikan obat itu harus seorang dokter toh. Itu kan internasional. Nah, kalau itu tidak diberlakukan ya kita kena akhirnya kehutanan ngambil lalu KKP. Perikanan. Betul. Itu kan sekarang perikanan itu kalau ekspor ke luar negeri tanda tangannya harus dokter. Kalau yang lain kan apa head certificate. Nah, itu jadi bisa dibayangkan itu. Kemudian nanti di ABRI TNI itu kan anjing, kuda. Anjing itu. Kemudian yang keempat di Gembira Loko kayak zoo. Itu banyak. Kemudian tentunya yang paling sekarang ngetren ya pet animal itu. Jadi praktek itu. Wah, itu yang praktek itu dosen itu kualah kok Mas. Di Balikpapan ada satu klinik yang besar. Kalau kita kan Suparwi. Klinik Suparwi itu keren banget ya. Itu duitnya gede banget. Karena satu kali operasi saja itu kan harus 1 jutaan toh. Ya, kemudian kalau itu papi ya ada anak itu kan. Kenapa kalau sekarang kennel itu mesti sesar? Dia minta disesar karena antara anak pertama kedua itu jaraknya agak jauh. Kelahirannya. Kalau tidak itu bisa mati toh. Maka mereka suka disesar. 1 ekor kan minimal kalau yang bagus 5 juta 10 juta. Nah, kalau 5 papi kan 50. Nah, maka sekarang kennel itu luar biasa. Nah, inilah sehingga kenapa itu kemudian yang saking banyaknya lapangan kerja itu kami itu masa tunggunya 0. Bahkan minus, maka tidak akan pernah ada job fair itu kedokteran hewan. Kenapa? Karena sudah habis. Nggak ada yang nganggur ya Pak? Nggak ada yang nganggur. Pokoknya kalau ada yang sekarang dokter hewan, yang UGM kok belum dapat kerjaan, ngomong saya. Ini besok pagi. Besok pagi. Pasti sudah ada lowongan baru. Ya kebetulan kan teman-teman sudah megang itu ya. Kemana-mana lulusan UGM itu biasanya aku dua HP iki jenenge Olan. Yang mau dioperasi. Iya sih. Yang mau dioperasi. Misalnya kok sama joge. Iki jenenge padha. Ular iki pinter banget ya toh, ahli ular. Yang eksotik Mas. Mbok sekarang aja langsung klinik manapun ingin. Karena sekarang yang ahli itu sedikit. Jenenge Olan. Itu cerdas biasa. Wong nggak jeneng Olan cerdas. Betul. Keturunan Nabi. Nabila.
Pak Prof Agung HPI. Dan ini hanya ada di UGM Channel. Siapa tahu nanti yang untuk viewers langsung bisa terinspirasi. Betul. Mereka juga yang udah masuk bangga menjadi bagian dari kedokteran hewan. Dan sekarang kan kita punya IUP. Nah, betul. Itu baru 2 tahun. Alhamdulillah mungkin salah satu yang IUP benar-benar orang asing itu ada di kami, Pak. Dok. Nggih. Itu ini saja kita hanya 25 nganunya kursi yang diizinkan itu sudah yang 19 dari Malaysia. Nah, ini tahun pertama, ini sudah tahun kedua. Dan sekarang yang praktek di luar negeri kan banyak. Di Brunei, ini teman saya betul ini terima kasih nih di UGM Channel karena banyak yang tidak tahu bahwa ada yang praktek di Amerika. Di Brunei. Artinya sekolahnya di sini, Prof. Di sini lulusan UGM. Terus mereka tidak ada kendala, Prof, waktu mengajukan praktek di luar gitu, Prof. Jadi kita itu akreditasinya sudah ASEAN. ASEAN itu akreditasi Eropa. Jadi tidak hanya Lampiteka, kita kan sama dengan Teludang sama. Klaster kedokteran itu kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan sama farmasi. Itu klaster kesehatan. Nah, kami sudah akreditasinya ASEAN itu di Jerman. Sehingga lulusan kita itu otomatis, kamu ASEAN ya, sehingga dianggap setara. Nah karena itu, kemudian untuk Malaysia juga, karena mereka malah istilahnya perhimpunan dokter hewannya Malaysia datang ke sini. Nah setelah itu kita banyak sekali yang ke Malaysia dan ke Brunei. Praktek. Ini luar biasa loh, Dr. Ludang. Kita bisa terdetailkan ini juga pas lagi ada di UGM Channel. Betul banget. Dapat banyak insight dari beliau. Ini kita bacakan kemarin juga buat sobat UGM Channel. Pasangan suami istri dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kan juga tadi sudah sama beliau. Bagaimana juga ternyata kita juga bangga ada Profesor Dr. Hewan Agung Budianto MP PhD yang bersama dengan ada Profesor Dokter Hewan Agustina Dwi Wijayanti MP. Kita juga memberikan selamat dulu, Prof. Ini keren sekali. Mohon doanya pun. Inspirasi juga buat yang lain, Prof. Amin. Betul. Yang pertama juga luar biasanya dikukuhkan sebagai guru besar yang kemarin juga ada di Balai Senat Gedung Pusat UGM. Ini cuman saat tadi waktu kepanggih beliau Piantoni pun belum besar, masuk guru besar cilik. Kan harus kirain guru besar tuh loh, Prof. Cilik jumlahnya dibanding Dokter Ludang atau saya gitu loh. Tapi juga luar biasanya. Ini ternyata beliau adalah guru besar dalam bidang bioteknologi reproduksi veteriner ruminansia pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Berarti nyun sewu, Prof. Itu berarti kalau praktek terus pundi, Prof? Saya membayangkan jadi gini, kalau panjenengan praktek bagaimana, Prof? Jadi saya itu kan ilmunya reproduksi, kalau di Dr. Ludang itu opskin. Cuma saya kan karena guru besar bioteknologi itu saya prakteknya kalau di itu kan bisa sesar, pada anjing kucing, analisis hormon. Kalau saya khusus untuk sapi. Saya memang spesialis di sana. Itu sebenarnya saya waktu di Jepang itu orang in vitro bayi tabung sama cloning. Jadi ceritanya itu saya itu ngadu sekolah sexing namanya. Jadi saya kebetulan bisa lulus dokter di Jepang itu bisa membuat embrio dengan jenis kelamin jantan 70%. Wow, itu bisa dibikin gitu, dibikin. Itu tahun berapa tuh, Prof? Tahun 2004-2005. Film-film sekarang kalah sama Prof Agung sudah bisa membuat mau seperti apa embrionya. Tapi waktu untuk manusia kan masih kena kendala etik ya. Karena kalau di etik kan tidak boleh. Nganu agama juga jenis kelamin itu tidak boleh di nganu. Total di Jepang berapa lama? Lama saya, 6 tahun saya. Jadi saya tutup saya di sana. Dan bisa bahasa Jepang? Insya Allah. Anatakara kurushimiyo watashi ya sono toki anatakara sunobitiko subaeta sono toki. Ini nggak pinter, saya hanya lirik lagu Kokoro no Tomo, Prof. Langsung rap. Rapnya. Ini nanti katanya Dokter Ludang juga nggak mau kalah sama Prof Agung. Katanya hafal untuk beberapa istilah Jepang. Kimochi. Wah.